teman-teman semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Rahmadita dengan NIM 2330 2021 320. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Persahabatan Lala dan Gigi. Cerita ini saya sampaikan dengan menggunakan alat peraga agar anak dapat mudah memahami isi cerita sekaligus merasa senang saat mendengarkannya. Kegiatan ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode bercerita yang diampu oleh ibu dosen kami, Ibu Kartika Ananda, SPD, MPD. Melalui kegiatan bercerita ini, menggunakan alat peraga, anak dapat meningkatkan daya imajinasi, kemampuan bahasa, serta menumbuhkan nilai moral dan sosial, seperti arti pentingnya persahabatan dan kejujuran. Yuk kita dengar kisah seru tentang persahabatan Lala dan Gigi, teman-teman. Selamat menyaksikan, teman-teman. Di tepi hutan yang hijau dan penuh bunga, hiduplah dua sahabat yang tidak pernah terpisahkan. Lala, si kelinci kecil. Halo, aku Lala, si kelinci kecil. Dan temannya Gigi, si gajah. Halo, aku Gigi, si gajah besar. Setiap pagi, mereka dua selalu bermain dan berjalan-jalan sambil menyanyikan lagu. Lala bernyanyi, lompat, lompat, lompat di rumput hijau. Walk, walk, walk. Aku kan bukan katak. Kenapa aku bernyanyi seperti itu ya? Lalu Lala pun tertawa. Hihihi. Gigi, kamu salah menyanyikan lagu. Begitulah mereka setiap harinya, selalu tertawa bersama-sama. Suatu hari, mereka dua berjalan-jalan memasuki kebun milik Pak Tupai. Lalu Lala melihat buah jambu milik Pak Tupai yang tinggi dan sangat manis buahnya. Lalu Lala berkata, Gigi, aku mau buah itu, tapi aku nggak bisa mengampainya. Tenang Lala, aku akan mengangkatmu. Lalu Gigi pun mengangkat Lala menggunakan belalainya. Tiba-tiba rantingnya patah. Duar, beberapa buah pun jatuh berserakan kemana-mana. Aduh Lala, kita menjatuhkan semua buah milik Pak Tupai. Waduh, kalau Pak Tupai tahu, dia pasti marah. Lala hampir kabur karena takut dimarahi Pak Tupai. Tetapi kemudian ia menarik napas. Lalu berkata kepada Gigi, Gigi, aku yang minta kamu untuk mengangkatnya. Jadi aku yang salah dan harus berkata jujur kepada Pak Tupai. Lala, aku juga salah. Ayo kita minta maaf sama-sama kepada Pak Tupai. Iya Lala, sahabat sejati gak boleh berbohong. Kita harus minta maaf kepada Pak Tupai. Mereka pun berjalan menemui Pak Tupai. Lalu Lala berkata kepada Pak Tupai, Pak Tupai, maaf ya, kami tanpa sengaja mengambil buahmu dan menjatuhkan semua buahmu. Waduh, Pak Tupai kaget dan berkata, waduh, bagaimana ya? Kamu baik-baik saja kan? Iya Pak Tupai, aku baik-baik saja, tetapi buahmu jatuh berhamburan. Wah, terima kasih Lala, telah jujur kepadaku. Tidak apa-apa. Kalau buah itu jatuh, masih bisa aku tanam lagi. Tapi kalau kamu yang jatuh, maka kamu akan terluka. Dan terima kasih juga ya Lala, sudah jujur kepadaku kalau kamu sudah mematahkan buah itu. Terima kasih Pak Tupai karena telah memaafkan aku. Tidak apa-apa Lala, kita harus saling memaafi dan saling menyayangi. Tak lama kemudian, Pak Tupai pun memberikan buah kepada Lala.
sebagai ucapan terima kasih karena Lala telah jujur kepada Pak Tupai. Lala, ini keranjang buah untuk kamu. Semoga kamu harus selalu berkata jujur ya. Terima kasih Pak Tupai karena telah memaafkan aku. Dan aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Dan Gigi dan Lala pun pulang. Sepanjang perjalanan, mereka memakan buah jambu tersebut yang diberikan oleh Pak Tupai. Lalu Gigi berkata, Lala, manis sekali ya buah ini. Buah ini adalah buah kejujuran. Kalau kita meminta pada Pak Tupai, pasti kita tidak akan mematahkan pohon itu tadi. Iya Gigi, aku menyesal telah mengambil buah Pak Tupai tanpa seizin Pak Tupai. Lala, tidak apa-apa. Kita mulai sekarang harus selalu jujur ya. Dan kalau kita dua berbuat salah, ayo kita minta maaf. Iya Gigi, aku menyesal telah ingin memetik milik buah Pak Tupai dan akhirnya menjatuhkan buah Pak Tupai. Tidak apa-apa Lala, karena Pak Tupai telah memaafkan kita. Mari kita harus selalu berbuat jujur. Wah, ceritanya sudah tamat. Nah, dari cerita tersebut, saya ingin menyampaikan pesan moralnya. Pesan moralnya, jika kita ingin mengambil buah atau barang milik orang lain, maka kita harus meminta dulu. Dan jika tidak diberikan, maka kita tidak boleh mengambilnya. Dan upah dari kejujuran adalah kebaikan. Maka ayo selalu berbuat kebaikan. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan dengan judul Persahabatan Lala dan Gigi. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa sahabat sejati adalah teman yang selalu ada, saling membantu, dan saling berkata jujur. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.